Baik, alhamdulillah. Suatu kehormatan, kemuliaan bagi kita Allah berikan karena kita bisa mencapai bulan Ramadan. Mungkin 1-2 bulan yang lalu doa kita, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Nah, sekarang Allah kasih kesempatan itu. Masuklah kita ke dalam Syahrul Ramadan al-Mubarak. Apakah kita sesuai dengan apa yang kita minta? Karena yang kita minta itu hidup di dalam bulan Ramadan, konsekuensinya segala kesempatan yang Allah sediakan di dalam Ramadan ini kita raih. Apa saja itu yang sudah umum kita ketahui. Di siang harinya kita siam, di malam harinya kita qiyam. Qiyam Ramadan itu bukan 3 hari pertama bulan Ramadan, bukan sepekan pertama bulan Ramadan, bukan separuh Ramadan, tetapi sampai akhir Ramadan. Betapa ruginya orang-orang yang datang ke masjid hanya sepekan pertama Ramadan. Ramai jamaah melimpah keluar, tetapi malam ke-5, ke-6 mungkin sudah separuh hilang. Inilah penyakit kita. Penyakit kaum muslimin itu tidak sabaran ibadah. Padahal dalam setahun dikasih Allah kesempatan 1 bulan ini. Coba kau atur waktumu dalam 1 bulan ini. Ambil kesempatan. Ramadan ini tidak berulang 2 kali setahun. Entah Ramadan ini bulan yang terakhir, Ramadan terakhir bagimu. Bukankah banyak contoh bagi kita? Betapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa lagi hidup di dalam bulan ini. Ada yang sebahagian 1 bulan sebelum, 2 bulan sebelum, 6 bulan sebelum Ramadan dipanggil Allah. Berarti Ramadan yang terakhir bagi dia adalah Ramadan tahun lalu. Kenapa kita tidak berpikir seperti ini? Sehingga kita betul-betul memanfaatkan Ramadan ini habis-habisan. Qiyam dari awal sampai akhir. Tunda segala kegiatan, tunda segala kesibukan. Bahkan kalau kita melihat para salafus saleh, di antara mereka ada yang punya toko sejak bulan Sya'ban sudah tutup tokonya. Kenapa? Karena bulan Sya'ban itu bagi mereka persiapan untuk Ramadan. Supaya begitu masuk Ramadan, tilawah Qur'annya itu sudah mantap. Kita mudah-mudahan tak jauh seperti itu. Mudah-mudahan. Paling tidak kita sudah punya rencana 1 bulan ini insya-Allah untuk pribadi masing-masing khatam 1 kali Al-Quran. Hendaknya begitu. Itu namanya orang-orang yang punya perencanaan dalam Ramadan, punya perencanaan untuk kehidupan keluarga kita. Kita punya perencanaan. Kenapa kita tidak perencanaan untuk akhirat kita? Padahal perjalanan akhirat ke depan itu paling panjang, puluhan ribu tahun kalau diukur dari dunia. Orang bepergian saja selama 10 hari 1 pekan punya persiapan, pakaian, makanan dan seterusnya. Ini perjalanan puluhan ribu tahun tidak punya persiapan. Dikasih Allah hidup dalam 1 bulan Ramadan, bulan mulia. Kenapa kamu tidak manfaatkan? Gunakan ini. Tidak ada kata capek, tidak ada kata mengantuk, tidak ada kata malas di dalam bulan Ramadan. Kalau tertidur, tertidur. Pada waktu ngantuk ya tertidur soal sendirinya. Tetapi kegiatan utama adalah dalam bulan ini memang betul-betul ibadah. Imam Bukhari 1 hari, tiap hari 1 kali khatam Al-Quran. Bayangkan, Imam Bukhari 1 hari itu 1 kali khatam Al-Quran. Dari mulai habis subuh sampai malam selesai 1 kali khatam.
Ada yang lebih hebat, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i disebutkan, subhanallah, 60 kali khatam dalam satu bulan. 60 kali khatam dalam satu bulan Ramadan. Kalau kita ukur diri kita dengan mereka-mereka, ya terlalu jauh. Tetapi paling tidak ada setiap hari, tiap malam itu bacaan Quran kita. Tidak ada alasan. Bekerja, ya semua orang bekerja, semua orang capek. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau kita punya tekad, insya Allah Allah akan mudahkan. Mungkin kita cicil sebagaimana mereka juga mencicil. Coba 30 juz, 30 hari, berarti satu hari satu juz. Satu hari mungkin sekitar 8 halaman. Kalau dicicil setiap solat 5 kali solat, setiap habis solat cukup 2 lembar kita baca tiap solat, tuntaslah satu hari itu satu juz. Walaupun membacanya terbata-bata, walaupun membacanya tertatih-tatih, tidak mengapa. Ini dari satu sisi, yaitu tilawatul Quran. Karena Ramadan ini disebut syahrul Quran. Ramadan ini disebut syahrul Quran. Artinya bulannya Al-Quran ini, bulannya Al-Quran. Jadi fokus ibadah dalam bulan Ramadan ini nomor satunya itu adalah pada Al-Quran. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana kehebatan Ramadan. Mudah-mudahan setiap kita sudah pernah mendengarnya. Apa kata Nabi kita? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan, mulai malam ini dibukakan Allah pintu-pintu surga. Rawahul Bukhari. Jadi artinya apa? Dibukakan pintu surga. Pintu surga dibukakan. Kenapa kamu tidak song-song itu pintu yang sedang terbuka? Bagaimana menyongsongnya? Melakukan amal soleh. Kemudian di hadis yang lain, idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatus syayatin. Apabila pada bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu rahmat. Dalam riwayat yang tadi, pintu itu surga. Pintu-pintu rahmat dibukakan Allah Ta'ala, dan dikunci rapat pintu-pintu jahannam, dan setan-setan dibelenggu. Masya Allah. Ini informasi tentang alam ghaib, kita tidak tahu, tetapi pasti benar karena bersumber dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada bulan Ramadan itu kekhususannya pintu-pintu rahmat itu dibuka oleh Allah Ta'ala, kasih sayang. Jadi minta ampunlah kepada Allah, mintalah kasih sayang Allah. Ini kesempatan yang luar biasa. Kegiatanmu bisa kamu tunda yang lain setelah Ramadan. Jangan kamu sia-siakan kesempatan ini. Dan tidak boleh ada kegiatan yang bisa merusak Ramadan. Teringatlah kita suatu ketika Nabi SAW pernah naik ke atas mimbarnya. Waktu naik ke mimbar yang 3 itu Nabi mengatakan apa? Amin, amin, amin. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kenapa bilang amin, amin, amin? Lalu beliau menjelaskan kenapa dia mengatakan amin. Ku dengar Jibril berkata, celaka orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan tetapi dosanya tak terampunkan. Ku bilang amin. Rupanya ada orang yang hidup dalam bulan Ramadan dosanya tak terampunkan. Itulah orang yang celaka. Kenapa? Karena aslinya bulan Ramadan ini bulan pengampunan. Tiba-tiba ada orang yang tidak diampuni, memang celaka. Kenapa tidak diampuni dosanya? Kemungkinan saja dia tidak pernah minta ampun.
Kemungkinan saja bulan Ramadan itu diisinya bukan dengan ketaatan amal soleh, tetapi dengan perbuatan mungkar, dosa besar, menzalimi orang dan seterusnya. Bagaimana Allah mengampuni dia? Jadi aslinya orang yang memanfaatkan Ramadan, puasa dengan ikhlas, malamnya menahan kantuk dan capek, kemudian tengah malamnya meminta kepada Allah, maka Allah akan ampunkan dosanya di dalam Ramadan. Yang kedua, kata Nabi, celakalah orang yang mendapati orang tuanya di usia tua tetapi tidak membuatnya masuk surga. Artinya apa? Ketika ada orang punya orang tua yang sudah lanjut usia, kalau diurusnya itu orang tua, itu ibarat tiket masuk surga ada di tangannya. Diurusnya sebagaimana dia dulu diurus oleh orang tuanya itu, sejak hamil jadi bayi, ya, buang air dan seterusnya, apa saja nangis, apa saja menangis. Siapa yang capek? Orang tua, ibu, ayah. Maka pada waktu orang tuanya sudah tua, dia menjadi orang yang mengingat jasa, berkhidmat kepada orang tuanya. Ini orang yang seperti mendapatkan tiket masuk surga. Lalu kata Nabi, celaka kalau ada orang punya orang tua yang sudah lanjut usia tetapi tidak membuatnya masuk surga, memang betul celaka. Kenapa? Karena kalau dia tahu, maka kesempatan itu dia gunakan untuk berkhidmat kepada orang tuanya sebagaimana dulu orang tuanya membesarkan dia. Oleh karenanya kita sering diajari berdoa, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang ketiga, kenapa Nabi menyebut amin? Celakalah orang yang kalau disebutkan namamu wahai Muhammad di hadapannya tetapi dia tidak bersolawat. Nah, jadi yang ketiga ini kita harus berhati-hati. Ya, ketika orang menyebutkan Rasulullah, Nabi Muhammad, kita diam saja. Karena kata Nabi dalam hadis ini, itu termasuk orang yang celaka. Jamaah tarawih yang dirahmati Allah Ta'ala, ada 3 yang dijanjikan selama bulan Ramadan dengan keampunan. Yang pertama puasa, yang kedua qiyam Ramadan, yang ketiga qiyam Lailatul Qadar. Ini orang yang melakukan 3-tiganya, insyaallah di tangannya maghfirah. Kata Nabi kita SAW di dalam hadis Bukhari dan Muslim, diriwayatkan Abu Hurairah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Di dalam satu riwayat yang lain, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Di dalam riwayat yang satu lagi, man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi 3 hitungan, 3 amal akan dijanjikan mendapatkan keampunan. Yang pertama, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman, tuntutan iman, bukan karena lingkungan, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tekanan, tetapi karena iman. Masya Allah, karena imannya kepada Allah dan karena ingin mengharapkan ihtisab, balasan surga, pahala dari Allah, maka akan diampunkan Allah dosanya yang terdahulu. 1. Yang kedua, barang siapa yang melakukan qiyam, itulah namanya salat tarawih itu. Barang siapa yang melakukan qiyam pada bulan Ramadan, maka diampunkan Allah dosanya yang terdahulu. Masya Allah. Ada satu lagi tambahan tentang salat tarawih ini. Kata Rasulullah, innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah. Seseorang yang salat di belakang imam sampai imam tuntas selesai, maka untuk dia dihitung seperti qiyam 1 malam penuh. Masya Allah.
Padahal dia sholat tarawihnya mungkin 1 jam lah, tetapi hitungan pahalanya hitungan 1 malam penuh dikasih pahalanya. Kenapa? Karena dia sholat di belakang imam sampai imam selesai tutup sholat, baru dia berpaling pulang ke rumahnya. Nah, ini sebagai pelajaran juga bagi kita, tidak ya 4 rakaat kabur, ya, supaya pahalanya full penuh seperti pahala orang yang qiyam 1 malam penuh, salat di belakang imam sampai imam selesai. Dan jangan merasakan keberatan terhadap bacaan imam. Berapa panjang pun bacaan imam itu, sabarkan. Karena pada bulan Ramadan inilah kita ingin mendengarkan Al-Quran. Kalau kita pergi ke negeri lain, Masya Allah, kenapa mereka begitu tahan mendengarkan Quran? 1 malam itu 1 juz, ya, bahkan kadang-kadang bukan di negeri muslim, kaum muslimin hidup di negeri minoritas muslim masih menjalankan praktek ini. 1 malam 1 juz. Pengalaman yang pernah saya rasakan begitu. Imam hafiz, di belakangnya ada 3 hafiz mengawal, jangan sampai ada kesalahan dalam membaca. Berapa lama? 1 juz minimal, karena malam 27 mereka akan khatam Al-Quran. Salat malam 27-nya tarawih khatam Al-Quran. Itu artinya apa? Lebih 1 juz dia baca 1 malam. Dan jamaahnya tidak ada yang keberatan. Ini menandakan apa? Kerinduan merasakan nikmat dari capeknya berdiri, bukan merasakan kesal kelamaan imamnya. Bukan begitu. Karena inilah dia bulannya. Tapi kita ini kan orang yang tak sabar beribadah, ya? Mau hasil hebat, tetapi kerja asal-asalan. Ya bagaimana? Di mana ada kamusnya itu? Kalau mau kamu hasilnya hebat, maka kerjamu juga harus full. Begitulah seharusnya, ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, barang siapa yang melakukan qiyam pada malam Lailatul Qadar. Qiyam pada malam Lailatul Qadar artinya dalam 10 malam terakhir itu semuanya malam Lailatul Qadar, yang mana pastinya Allah yang Maha tahu. Karena iman dan karena ihtisab, maka diampuni Allah dosa yang terjadi. Jadi dia ada 3 kesempatan untuk mendapatkan keampunan di dalam bulan Ramadan. Di samping juga sedekah yang paling baik itu adalah sedekah pada bulan Ramadan. Masya Allah. Ada hadis yang mengatakan begini dari Ibnu Abbas, Rasulullah itu adalah orang yang paling pemurah. Sehari-harinya orang paling pemurah, dan dia lebih paling pemurah lagi pada waktu di bulan Ramadan. Masya Allah. Karena sedekah yang paling baik adalah sedekah pada bulan Ramadan. Jadi memang tidak salah orang jor-joran bersedekah pada bulan Ramadan, itu tidak salah, memang benar begitu. Tetapi kalau zakat itu tidak ada hubungannya dengan Ramadan kecuali zakat fitrah. Karena namanya zakat harta tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Adalah kekeliruan kalau orang sibuk mengeluarkan zakat hartanya di bulan Ramadan. Karena hitungan harta itu kena zakat kapan dia awal mulai didapatkan uang itu, atau usaha itu kapan dimulai. Kemungkinan usaha itu jauh sebelum Ramadan, maka hitungannya 1 tahun setelah itu sudah kena zakat, bukan menunggu masuk bulan Ramadan baru dia mengeluarkan zakat hartanya. Jadi ini adalah kesalahan-kesalahan yang harus kita perbaiki di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menutupi kekhilafan-kekhilafan kita itu. Kita ajak anak-anak, didik anak-anak kita untuk tarawih, untuk puasa sesuai dengan kemampuannya, untuk tilawah. Masya Allah. Jadi nanti di hari akhirat itu ada 2 amal yang datang menghadap Allah untuk menjadi pembela.
Dua amal menjadi pembela. Yang pertama puasa, yang kedua Quran. Puasa datang kepada Allah. Wahai Tuhanku, tolong kasih kepadaku hak untuk membela hambamu ini. Pembelaan. Pembelaan pada soal itu tidak ada atasan, tidak ada orang tua, tidak ada kerabat, tidak ada kenalan. Tetapi puasa itu datang menghadap Allah. Wahai Tuhanku, kasih aku hak untuk membela hambamu ini. Puasa datang. Lalu datang satu lagi. Puasa itu tadi mengatakan, kenapa dia mau membela? Karena aku sudah menahan dia tidak makan, tidak minum di siang hari. Datang Al-Quran, wahai Tuhanku, tolong aku beri hak untuk membela hambamu ini, karena di malam hari dia menahan kantuknya, dia tidak tidur karena membaca aku. Masya Allah, luar biasa. Lalu bagaimana keputusan dari Allah? Fayashfa'at, diberikan hak kepada dua amal ini untuk membela. Jadi kalau mau banyak pembelaan, perbanyak Quran, perbanyak puasa. Kemudian begitu juga sahur. Alhamdulillah, ini sudah menjadi budaya kita makan sahur, karena dalam sahur itu barokah. Walaupun hanya segelas air, 3 butir kurma cukup. Tidak diukur dengan nasi, daging. Kalau mau ya, bahkan kadang-kadang sering menjadi ya beban pencernaan, sehingga pagi harinya mengantuk, susah bergerak. Ya, jadi ini semuanya terpulang kepada kebiasaan kita. Walaupun hanya dengan susu segelas, kurma 3 butir, insya Allah puasa itu akan terasa enteng dan ringan, dan kita tetap bisa bekerja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyampaikan kita ke Lailatul Qadar di bulan ini, karena inilah puncaknya. Puncak Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.